Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya mau sekali lagi dong yang semangat buat Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus pelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Kasih setianya Tuhan Yesus tak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Sungguh hati kami menaikkan pujian dan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau beribadah dengan persekutuan kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas semua ibadah yang kami lakukan. Puji-pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kiranya membuat hati-Mu disenangkan Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Saat ini kami datang Tuhan, bahwa seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang perkasa, kekal dan mulia. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti apa yang ku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Dengan tepuk tangan yang manis buat Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Dan dengan iman sama-sama kita mau katakan, ada saatnya yang ku alami, tak seperti apa yang ku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir
jemaat saja yang nyanyikan pujian ini. Sampai akhir. Ini doa kami. Ini iman kami Tuhan Yesus. Kami mau seumur hidup kami mau menyembah nama-Mu yang kudus. Jadikan kami pelayan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami alat-Mu di dunia ini Tuhan, agar kami dapat berbuah dan kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sampai waktu yang Kau titipkan kepada kami Tuhan, kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi penyembah dan pelayan-Mu yang setia. Setia. Sampai akhir hidupku, ku tetap mengasihi-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati kami Tuhan, biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Katakan sekali lagi dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Berikan tepuk tangan yang manis buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus. Seumur hidup kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia atas kehidupan kami. Kami mau serahkan segala pergumulan kami, setiap perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus campur tangan di atas semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sebab kesetiaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sungguh nyata atas kehidupan kami Tuhan. Sebab itu hati kami mau mengucap syukur, hati kami mau menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami mau berkata, sampai akhir hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang mulia. Sampai akhir hidup kami mau setia, kami mau berharap pada Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa di atas kehidupan
satu-satunya tempat sandaran hidup kami, satu-satunya tempat kami berharap dan tidak pernah mengecewakan kami, hanya di dalam Yesus Tuhan. Seperti halnya Panglima Naaman, saat ini pun mujizat masih terjadi. Ketika kita berseru, biarlah hanya kehendak-Mu Tuhan terjadi di atas hidup kami. Biarlah hanya Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Pakai kami Tuhan lebih lagi selama kami masih hidup. Kami mau terus berharap, kami mau terus hanya bersandar pada Yesus Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik. Bahkan Kau senantiasa beri yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Dan ku hanya mengandalkan Engkau Yesus dalam segala perkara yang terjadi dalam hidupku, dan ku hanya akan bersandar sepenuhnya padamu Tuhan, Kau yang berdaulat di atasku. Semua Tuhan pujikan. Dan ku hanya Engkau Tuhan Yesus. Yesus dalam segala perkara yang terjadi dalam hidupku, dan ku hanya akan bersandar sepenuhnya padamu Tuhan, Kau yang berdaulat di atasku. Lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan ku hanya mengandalkan Engkau Yesus dalam segala perkara yang terjadi dalam hidupku. Tetapkan iman kita hanya pada Yesus Tuhan, sepenuhnya padamu Tuhan, Kau yang berdaulat di atasku. Ini yang menjadi kerinduan hati kami. Aku Tuhan untuk menjadi Allahku dan melakukan perkara yang benar. Dan ku hanya mengandalkan
Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Kami rindu lebih lagi menyukakan hati Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan nyatakan amin. Haleluya. Kita mau terus ikut Tuhan Yesus, amin. Sekali Yesus selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus selamanya. Yesus, Yesus, haleluya. Tak akan kemana, kita mau ikut Tuhan Yesus selalu. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Sama-sama nyatakan Yesus luar biasa. Mari umat Tuhan, ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegang. Jangan kemana-mana, ini tak akan kemana, tangannya rela terlupa supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Satu suara katakan Yesus luar biasa. Selamanya kita mau ikut Yesus, amin. Boleh beri jabat tangan kanan kiri, katakan aku mau ikut Yesus. Habis itu kita mau bergandengan tangan satu sama lain. Kita mau yakini, kita mau deklarasikan bahwa kita mau ikut Yesus sampai akhir hidup kita, amin. Mari umat Tuhan, gandeng kanan kiri boleh. Haleluya, karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Ayo, ku mau selalu ikut Yesus. Lihat kanan kiri. Ku
atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang percaya, katakan amin. Umat Tuhan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tangan saudara. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita akan bersuka cita buat Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Sama-sama berkata, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Allah perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Dia nama yang menyembuhkan pribadi lepas pribadi, nama yang berkuasa untuk memulihkan kita. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Dengan iman kami mau katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Semuanya tunduk di hadapan Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan dan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Dialah Allah, Raja di atas segala raja. Yang percaya, serahkan haleluya. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, amin. Hey, haleluya. Mari umat Tuhan, sama-sama kita mau katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh
pakai tangan dari awal. 1, 2, 3, say. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kita bersama-sama tepuk tangan atas kepala bersama-sama. Hey! Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Yang merasakan sukacitanya Tuhan, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena kesempatan yang kami dapati saat ini Tuhan. Kami sudah boleh memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Kini Tuhan tiba saatnya kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apapun yang keluar dari bibir mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Mari Tuhan, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kami persiapkan hati kami Tuhan Yesus Kristus untuk terima semua kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kepada hambanya kami persilakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan, ku ada untuk menyembahmu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya Bapa, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, menjadi penyembah-Mu dalam keseharian kami, bukan hanya waktu kami sedang kebaktian, bukan waktu kami sedang di gereja, tetapi dimanapun kami berada, kami jadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berada di mana tempat Engkau ingin kami berada. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Biarlah Tuhan hari ini bersama dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan di muka bumi ini. Hamba berdoa ada bau-bauan yang indah yang dinikmati oleh Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dari GBI, Bethlehem, Grand Forest juga Tuhan, ada dupa yang harum di hadapan. Bukan hanya mulut, bukan hanya lidah, bukan hanya lagu, bukan hanya ritual ibadah. Kami belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Supaya kami jangan jadi orang-orang munafiknya Tuhan. Kudus seminggu sekali, kudus di tempat-tempat ibadah, kudus di pertemuan-pertemuan rohani. Tapi kami jadi orang kudusnya Tuhan dimanapun kami berada. Kami perlu firman-Mu, mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, membimbing kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Silakan dulu. Haleluya. Terima kasih tim praise worship. Belum hilang suaranya kan? Haleluya. Habis ini minum madu sama lemon ya. Iya loh Bapak Ibu. 2026 gimana Bapak Ibu? Lebih baik dari 2025? Amin. Amin. Iya, salam kanan kiri itu imanmu. Tapi saya mau jujur sama saudara, bahwa 2026 akankah lebih baik dari 2025? Menurut saya enggak. Kondisi dunia akan lebih baik? Enggak. Kenapa? Karena dunia ini kan ada di bawah kolong langit. Yang ada di bawah kolong langit ini itu harus taat sama dua hukum. Nggak bisa ngelak.
Namanya apa? Hukum yang pertama itu hukum ketidakkekalan. Amin. Ya, boleh lirik kanan kirinya bilang, oh ini nggak kekal nih, nggak kekal. Iya nggak? Nggak ada yang kekal di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya tidak ada yang kekal. Semuanya hanya sementara. Maka kalau di dalam dunia ini engkau kehilangan sesuatu, itu biasa. Normal-normal aja. Nggak usah drama. Amin. Iya. Kekasih-kekasih kita bisa hilang? Yes, bisa. Anak kita pasti ada selalu sama kita selamanya? Enggak. Orang tua kita? Enggak. Kita sendiri juga buat mereka? Enggak. Kita nggak kekal. Ada seorang pastor, kepala biara, dia punya cangkir yang favorit buat dia. Ini cangkir dia beli di Vatikan. Dia senang sekali sama cangkir ini. Dia sayang sekali sama cangkir ini. Dia pakai buat minum teh, minum kopi. Satu kali biarawannya cuci, kan bergiliran. Yang tugas cuci, nggak tahu kenapa, licin, meleset, cangkirnya jatuh, pecah. Waduh, rasanya gimana tuh? Saya mesti ngomong apa sama pastor ini? Ini cangkir kesayangan. Nggak ada lagi, dia nggak bisa beli di pasar. Akhirnya dia coba sambung, tapi dia nggak punya niat bohong. Dia datang sama pastor, dia bilang, pastor, saya mohon maaf, cangkir pastor favorit pecah. Pastornya bilang apa? Dia lihat, terus dia bilang, iya, itu udah pecah dari dulu. Hah? Wah, baru aja tadi saya pecahin. Enggak, itu udah pecah dari dulu. Enggak. Baru aja pastor kepleset dari tangan saya, pecah, tadinya utuh. Enggak. Semenjak saya tahu saya senang sama cangkir itu, saya harus bilang, cangkir itu pecah. Kenapa? Karena satu kali saya tahu cangkir itu bakal pecah. Amin. Kalau engkau mencintai sesuatu dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal. Jangan kau cintai terlalu erat. Amin, saudara. Cintai yang kekal. Arahkan pikiranmu kepada perkara yang di atas. Amin, saudara. Iya. Yang di atas kekal. Bukan yang itu. Yang di atas. Ini sorga itu kekal. Amin, saudara. Iya. Yang di dalam dunia bawah kolong langit nggak ada yang kekal. Harus taat. Makanya saya bilang, yang namanya kepastian satu-satunya apa? Kematian. Sehat belum tentu. Sakit belum tentu. Kaya belum tentu. Miskin belum tentu. Tapi mati pasti. Salam kanan kiri. Pasti. Iya nggak? Iya. Itu udah keniscayaan. Yang kedua, saya selalu bilang dan berulang-ulang saya bilang, bahwa yang di bawah kolong langit ini harus taat sama hukum yang kedua. Namanya hukum depresiasi. Katakan sama saya, depresiasi. Depresiasi. Salam kanan kiri bilang, merosot. Kita semua merosot. Kita semua menurun. Ya Pak ya? Makanya dunia akan lebih baik? Enggak. Dunia juga merosot. Makin lama dia berputar di bawah kolong langit ini, dia makin tua. Dan ketuaan dunia ini akan membawa dia terdepresiasi. Makin hari, makin merosot. Salam kanan kiri bilang, kayak lu. Lu makin tua, masa lalu makin banyak. Amin, bener lah? Iya. Namanya jam canggih. Antara Gen Z sama orang yang udah berumur beda. Terminologi canggih. Kalau Gen Z, wah bisa ini, bisa Spotify, bisa navigasi, bisa tracking, bisa ini. Tapi kalau orang-orang udah berumur, yang namanya jam canggih, itu yang bisa ngukur tekanan darah. Hah? Iya, itu baru jam yang dicari sama orang-orang yang udah berumur, ya nggak?
Nah, kalau Genjet nggak nyari itu yang bisa ngukur tensi, ya kan? Iya. Kenapa? Masalah, kita punya masalah. Betul nggak? Iya, kita pasti punya masalah. Dunia juga sama. Cuaca hari ini beda sama cuaca 20 tahun lalu. Saya ini orang yang berinteraksi dengan cuaca karena saya pilot. Jadi beda Bapak Ibu. Kalau dulu kita bisa prediksi, oh ini di bulan-bulan hujan dah. Hujan tuh biasanya musim hujan. Gitu. Jadi kalau saya ngitung performance atau ini, saya udah langsung pakai yang wet season, yang wet runway. Tapi kalau sekarang 2025 nyaris kita nggak ada musim kemarau, Pak. Nggak ada. Hujan sepanjang tahun, ya nggak sih? Amin? Iya. Lirik dong sebelah bilang, banjir nggak tempat? Itu masalah tersendiri, Bapak Ibu. Hah? Guys, inilah dunia. It's life. Amin, saudara? Saya selalu bilang, ada masalah, it's life. Ada kehilangan biasa. Namanya juga kita dalam dunia. Amin, saudara? Engkau bisa kehilangan apapun dan kapanpun. Tetapi engkau harus pikirkan, engkau nggak boleh hilang dalam dunia ini. Coba kita lihat yuk dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini yang saudara harus ingat. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3, apa katanya? Karena keluarga kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ayas, terus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Sehingga berjumpa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman memelihara dalam hidup. Bilang sama saya, kewargaan saya adalah sorga. Salam kiri kanan depan belakang, kasih tahu sama dia, Poris itu sementara. Jack, Poris sementara aja. Lo nggak selamanya di sini. Amin, saudara? Iya, Anda nggak selamanya di sini. Makanya jangan suka rebutan warisan. Nah, udah rebutan mati. Percuma Bapak Ibu. Kalau buat saya warisan ambil deh. Saya boleh kehilangan apapun selama satu aja. Saya nggak boleh kehilangan sorga. Ngerti Pak Saudara? Amin. Saya menggantungkan harapan saya di sana. Saya nggak menggantungkan harapan saya di sini. Karena di dalam dunia ini saya bisa kehilangan apapun, kapanpun. Saya suka, tidak suka, saya siap atau tidak. Yang namanya persoalan tidak pernah permisi sama kita. Dia nggak pernah tanya sama kita siap atau tidak. Nggak. Masalah datang aja, kehilangan ada aja. Amin, saudara? Iya. Tetapi ingat, bahwa hidup ini adalah perjalanan saudara untuk pulang kampung, untuk kembali ke sorga, ke tempat asal saudara. Pastikan itu terjadi. Amin, saudara? Pastikan engkau sampai di sana. Emang bisa nggak nyampe, Pak? Bisa. Makanya yang namanya definisi dosa dalam di dalam Alkitab, dia pakai kata yang bagus, apa? Hamartia. Banyak pakai kata hamartia. Hamartia itu apa? Miss from the target. Nggak masuk target. Targetnya ke sana, dia melenceng. Itu yang namanya hamartia. Kenapa bisa begitu? Banyak orang dalam perjalanan ini hilang. Banyak orang dalam perjalanan ini berhenti. Akhirnya dia nggak sampai pada tujuan. Makanya kalau melayani kedukaan, saya kadang-kadang mesti lihat-lihat benar. Saya nggak berani pakai ayat ini, bahwa engkau telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Kalau pasti dia mengakhiri pertandingannya dengan baik, baru saya berani pakai ayat itu. Kalau enggak, ya udah, jangan berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Paling gitu, saudara. Amen. Kenapa? Karena belum tentu nyampe. Coba lirik lagi kanan kiri. Lu nyampe nggak kira-kira? Lu jangan sampai nggak nyampe. Ini hidup
yang sementara di bawah kolong langit ini, yang merosot ini, saya mau kasih tahu, ini adalah perjalanan pulang kampung. Kita cuman sedang berjalan menuju kembali ke tempat asalmu dan asalku. Yang firman Tuhan katakan, kewargaanmu adalah di dalam. Gimana orang bisa tetap berjalan? Gimana orang bisa tetap fokus? Gimana orang bisa tetap bertanding? Di ibadah 2 saya bilang, dunia ini adalah bejana pemurnian. Dunia ini adalah medan pertempuran. Dunia ini adalah apa? Gelanggang pertandingan. Di 3 posisi itu, satu yang Anda harus ada, yang engkau harus pastikan tetap engkau miliki. Amsal 18 ayat yang 14 yuk. Jadi firman Tuhan bilang gini, saya nggak jamin kamu tidak akan kehilangan, nggak jamin. Tapi firman Tuhan bilang gini, kau boleh kehilangan apapun, selama satu hal yang nggak hilang, maka hidupmu akan baik-baik saja. Engkau akan tetap berjalan, dan engkau akan tetap sampai kepada tujuanmu. Amin, saudara? Ya. Ya, kita baca. Apa katanya? Amsal 18. Amsal 18 ayat 14. Emang saya ngomong apa? Emang ngomong ke ayat 14 tadi? Hah? Oh iya, 14 ya? 18. Yuk, saya cuma ngecek aja. Masih dengar apa enggak? Nggak taunya saya yang salah. Ya, Amsal 18 ayat 14 bilang apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ini ayat jujur. Dia nggak bilang hidup akan baik-baik saja. Dia nggak bilang hidup akan fine-fine saja. Nggak. Hidup ada penderitaan, hidup ada yang namanya air mata, hidup itu ada tangisan, hidup ada rasa sakit, hidup ada pergumulan. Tapi apapun itu yang terjadi dalam hidup saudara, seperti apapun iblis mencoba menghalangi saudara, selama satu hal nggak hilang. Apa namanya? Semangat. Apa namanya? Semangat. Semangat. Bilang sama saya. Semangat. Semangat. Bilang sama saya. Semangat. Agak lumayan. Semangat. Semangat. Beri kemuliaan yang Maria. Selama semangat ada, saya mau kasih tahu, engkau tetap bertanding, Pak. Seluka apapun engkau, selama semangat masih ada, kau tetap jalan. Engkau tetap bertempur. Amin, saudara? Iya, satu. Dulu Hitler pernah bikin, ini yang pertama kali akhirnya diproduksi sampai hari ini, namanya ecstasy. Itu Hitler yang pertama produksi. Untuk apa? Dikasih makan itu semua pasukannya dengan ekstasi. Supaya apa? Supaya semangatnya tetap ada. Orang kalau udah konsumsi itu obat, udah lupa rasa lapar, udah lupa yang namanya capek, udah lupa sama yang namanya takut. Dia jadi mesin penghancur yang luar biasa. Dia jadi pasukan yang nggak kenal lelah. Itu diproduksi, dikasih. Kenapa? Karena selama semangat kita bisa jack up, apapun persoalannya, apapun badai dalam hidupmu, engkau pasti akan cakap penanggungnya. Amin, saudara? Iya, makanya semangat harus ada yang hilang, normal. Ini namanya dunia. Ada yang rusak, normal. Ini namanya dunia. Tetapi selama semangat saudara nggak rusak, semangat saudara masih tetap ada, maka hidupmu akan baik-baik saja dan engkau akan tetap terus berjalan. Amin. Selama semangat masih ada, saya pastikan 2026 seperti apapun tahunnya, engkau tetap keluar lebih dari orang yang menang. Mereka bahkan yang melihat. Amin, saudara. Jadi jaga semangat. Gimana ya Pak ya caranya supaya tetap semangat? Bapak Ibu, kalau Anda lihat saya, ini kan kayak orang nggak punya masalah kan? Bener nggak? Hah? Semangat berapi-api dari ibadah satu ibadah. Lo tau nggak? Gue baru nyampe rumah jam 1 pagi. Saya baru turun Jawa Tengah, Jawa Timur. Jam 1 pagi tadi. Jam 7 udah di sini.
udah khotbah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bukan orang yang nggak punya masalah. Saya bukan orang yang nggak ada tantangan dalam hidup. Tetapi saya cuma pastikan satu hal, Tuhan, semangat harus tetap ada. Amin, saudara. Ya. Gimana ya Pak caranya? Ini saya kasih resep. Catat ya. Habis ini ditebus di apotek terdekat. Yang pertama, Ibrani 11 ya, ayat yang pertama. Ini yang harus ada. Karena banyak, bahkan hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan, ini udah nggak ada. Walaupun dia Kristen, walaupun dia tetap melayani, walaupun hari ini dia tetap beribadah, tetapi ini nggak ada. Ya kita baca. 2, 3, apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilakukan. Ya, apa? Yang Anda perlukan untuk Anda semangat. Yang pertama adalah iman. Katakan sama saya. Iman. Katakan sama saya. Iman. Kalau Anda punya iman, sorga itu nyata. Tuhan itu yang nggak kau lihat dengan mata itu nyata. Maka saya pastikan engkau tidak akan pernah hilang semangat. Ya, tantangan ada, kehilangan ada dalam hidup saya. Tapi buat saya, hilang silahkan, apapun bisa hilang. Tapi selama sorga masih jadi milik saya, it's fine, it's okay, saya akan tetap jalan. Selama sorga itu, nah persoalannya sekarang sorga itu nggak nyata buat kita. Sorganya samar-samar buat kita. Akhirnya orang yang sorganya samar-samar, apa yang terjadi? Dia bisa tuker sorga sama untuk hal-hal yang di dalam dunia. Hanya untuk duit seperak, 2 perak, 1 miliar, 2 miliar. Anda rela tuker sorga. Hanya demi cowok maco dan cewek imut-imut, Anda rela kehilangan sorga. Saya kalau ngelihat orang itu pindah agama, saya cuma bilang, lo tahu nggak apa yang hilang? Anda tahu nggak apa yang Anda tuker? Amin, saudara. Ini bukan soal agama, ini bukan soal pengikut, ini bukan soal jumlah. Enggak. Tahu nggak apa yang kamu lepas itu dulu? Kira-kira apa yang kamu lepas worth it nggak dengan apa yang kamu dapat? Itu aja. Hanya kenikmatan 1-2 second. Banyak orang udah rela untuk kehilangan sorga. Kenapa? Jawaban saya cuma satu. Karena mereka nggak beriman. Sorganya nggak nyata. Amin, saudara. Saya punya saudara mau jadi pastor. Saya diundang makan. Tiba-tiba 2 bulan kemudian, setahun kemudian, dia kasih saya undangan. Undangan apa? Undangan nikah. Saya bilang, loh, nggak jadi pastor? Katanya mau jadi pastor. Kalau pastor kan nggak boleh nikah. Pastor itu untuk pemantapan selibat itu 8 tahun. Nggak gampang. Kenapa? Karena untuk selibat itu nggak gampang. Untuk hidup sendiri ya, mengawinkan dirinya, menikahkan dirinya kepada Kristus itu nggak gampang. Itu dia mau jadi pastor, nggak jadi. Alasannya sederhana. Apa? Iya, setelah aku pikir-pikir, ya kalau sorga ada, kalau enggak, kan rugi aku udah nggak nikah. Ya elah nih. Kenapa sih orang masih berpikir ada tempat yang tersembunyi untuk buat dosa? Karena nggak ada orang yang tahu. Kenapa? Karena engkau nggak sampai, imanmu nggak sampai melihat, engkau bisa melihat Tuhan itu nyata. Kalau engkau bisa melihat Tuhan itu nyata, kalau imanmu sempurna, Tuhan nyata, sorga nyata. Amin, saudara? Amin. Kehadiran Tuhan akan selalu ada, walaupun nggak ada orang yang lihat. Setuju sama saya, saudara? Amin. Iya. Kalau orang yang beriman, ada polisi, nggak ada polisi, dia nggak akan melanggar aturan lalu lintas. Itu udah pasti. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Nggak pervoden. Waduh. Tahu kan artinya? Nggak boleh kan masuk? Tetap aja.
Begitu udah masuk, set, polisi dari balik pohon. Iya, tangkap loh. Begitu takut ya. Hah? Pak, nggak lihat Pak, ada perboden? Lihat Pak. Kok Bapak tetap lanjut? Udah lihat perboden? Iya Pak, perboden saya lihat. Bapak di balik pohon yang saya nggak lihat. Ini bukan anak Tuhan, anak setan, saudara. Yang modelnya kayak begini. Kalau dia beriman, Tuhan nyata, sorga nyata, ada polisi nggak ada polisi dia nggak langgar. Ada pengawasan, nggak ada pengawasan dia nggak langgar. Amin, saudara. Amin. Iya. Salam kanan kiri. Lu amin amin aja. Lu tadi kesini nggak pakai helm lu. Haleluya. Itu yang pertama. Miliki iman yang. Lu kalau sorganya nyata, Tuhannya nyata, saya nggak pernah sendiri. Apapun yang aku hadapi, badai apapun itu, aku tahu aku nggak pernah sendiri. Karena Tuhan selalu besertaku. Amin, saudara. Seperti Daud, dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Bukan karena ada pertolongan, tetapi karena Tuhan besertaku. Ini ayat, itu kalau dipraktekin nggak gampang. Karena dalam lembah kelam, sulit Anda melihat dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena engkau minta pertolongan, Tuhan nggak tolong. Engkau minta pembelaan, Tuhan nggak bela. Tuhan nggak ada sepertinya. Musuh lebih nyata, sakit lebih nyata dibandingkan dengan kehadiran Tuhan. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Tapi Daud bilang, dalam lembah kelam sekalipun, aku tidak takut bahaya. Karena aku tahu, Tuhan tetap besertaku. Amin, saudara, beri kemuliaan. Yang kedua, kita lihat di dalam Yeremia pasal 17. Pasal 17 ya. Ingat ya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Maklum kurang tidur, saudara. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, bukan hanya percaya, tetapi Anda berani nggak ngandelin. Kalau percaya, saya terlalu percaya, ini semua orang, kalau saya tanya, apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu berkuasa? Nyanyiannya tadi gimana, Bro? Bersyukurlah kepada, ya kan? Iya. Kalau nyanyi mah Allahku dahsyat berkuasa, amin, amin. Tapi kalau suruh ngandalin Tuhan, kan, itu nggak gampang, Pak. Dimana Anda nggak bisa ngitung. Kayak hidup saya. Hidup saya nggak bisa ngitung apa-apa. Nggak bisa, Pak. Gaji nggak ada, apa nggak ada. Anak bukan 3, Jigo, bos. Hah? Jigo 25 anak saya. 2 dari 25 tolong berdiri. Wah, itu dia. Lu betul. Sekolah semua, makan semua. Mereka juga nggak kebal penyakit. Amin, tenang. Ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya harus berani mengandalkan Tuhan. Kalau saya nggak berani mengandalkan Tuhan, saya nggak bisa hitung apa-apa di depan. 2020 saya nggak bisa hitung apa-apa di depan, Bapak Ibu. Saya cuma pegang tangan Tuhan. Dan aku hidup sampai hari ini. Amin, saudara? Iya, bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau saudara percaya, saudara harusnya berani mengandalkan Tuhan. Bukan cuma percaya. Bilang sama saya, kalau cuma percaya. Lagi, kalau cuman percaya. Salam kanan kiri. Iblis juga percaya. Lu kan iya kan? Hah? Yakobus 2 kan bilang gitu kan? Iya, engkau percaya pada satu Allah saja. Oh, itu bagus. Tetapi ingat ya, iblis-iblis juga percaya. Bahkan mereka gemetar. Ini masalahnya adalah, beranikah engkau bergantung sama dia? Karena kalau engkau nggak bergantung sama dia, maka hidupmu akan hidup dalam kutuk. Emang ya? Iya. Iya. Coba baca ayat yang kelima Yeremia 17 ini. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Yuk, baca 2, 3. Apa katanya?
Inilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Hatinya jauh daripada Tuhan. Iya. Anda mau terkutuk atau Anda mau diberkati? Pilihannya cuma satu, andalkan Tuhan atau andalkan yang lain. Kalau Anda tenang karena Anda punya asuransi, hati-hati. Satu kali nanti asuransi saudara nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau hari ini engkau tenang karena engkau punya koneksi, hati-hati. Satu kali nanti koneksimu tidak bisa bikin apa-apa. Boleh lihat kiri kanannya, bilang sama dia, lu kurang diajar sama COVID. Lu COVID udah ngajarin kita. Duit nggak bunyi, koneksi nggak bunyi. Ya nggak sih? Amin? Iya, seorang konglomerat pakai jet pribadi karena dia terinfeksi sampai di Halim, masuk di RSPAD, dokter Terawan yang handle, masuk VVIP isolation room. Obat vitamin yang terbaik diinjek ke dia, dipakai sama dia. Yang Anda nggak bisa beli karena mahal, dia pakai semua. Hidup? Enggak. Bilang sama sebelah, meninggoy. Mati Pak. COVID ngajarin kita. Orang susah cari oksigen, iya kan? Wah, banyak yang sengsara rebutan oksigen, iya kan? Yang pas tipe apa tuh? Saya lupa. Kalau tipe RS kan Honda ya. COVID tipe apa itu? Hah? Delta ya. Iya. Itu cari oksigen susahnya minta ampun. Anda tahu nggak? Di tengah-tengah itu yang punya Samator meninggal, Pak. Samator itu produsen oksigen. Nah, meninggal. Maksud Anda masih perlu diajar lebih keras lagi mengenai itu. Satu, imanmu harus membuat sampai sorga nyata, Tuhan nyata. Amin, saudara. Yang kedua, apa? Andalkan Tuhan. Nehemia pasal yang keempat. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Nehemia 4, ayatnya yang ketiga. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Lalu katalah Nehemia orang-orang itu yang ada di dekat, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seorang menggunakan tongkat dan menyentuhnya, robohlah. Ini bangsa Israel lagi, si Nehemia lagi pimpin orang-orang Israel untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Tembok yang berantakan mau dibangun, diizinin, lagi dia bangun. Satu pegang alat pertunggangan, satu pegang pedang, karena sambil bangun dia diancam. Terus tiba-tiba Sanbalat bilang, itu orang-orang ngapain? Tobia bilang, udah tenang aja bos, itu dia lagi bangun. Tenang aja bos, dia boleh bangun itu tembok. Tapi kalau anjing hutan lompat, itu tembok pasti roboh. Temboknya nggak kuat. Nehemia berhenti nggak? Nehemia khawatir nggak? Nehemia takut nggak? Nehemia berhenti nggak? Nggak. Kenapa? Salam kanan kiri. Karena Nehemia nggak tipis kuping. Gitu. Mau tetap semangat? Mau tetap semangat? Salam kanan kiri bilang, jangan tipis kuping. Hah? Jangan tipis. Kalau tipis kuping, Pak, kita bingung hidup. Anda di depan orang nggak akan pernah benar 100%. Ada aja orang nyinyir sama hidup saudara. Sudah sebenar apapun saudara. Masih ingat nggak cerita yang petani punya kebun sama anaknya lewat satu desa? Begitu lewat pertama, bapak di atas naik kebun, anaknya nuntun. Lewat, orang desa bilang, gila tuh bapak, masa anak suruh nuntun, dia enak-enakan di atas. Ya orang dewasa dong yang berkorban. Dengar, waduh, salah nih nak. Besok kita lewat lagi, jangan begini nak. Gimana dong, papi? Biar petani panggilnya papi. Gimana dong pi katanya? Gini, kamu yang di atas, papi yang nuntun. Oke pi, so, lewat.
Wah, anak kurang ajar, malin kundang. Hah? Masa bapak suruh nuntun dia enak-enakan di atas, kurang ajar. Dengar bapaknya, nah salah nak. Terus gimana dong Pi? Hah? Udah deh, kita dua-duanya aja naik kebo dah. Hah? Biar orang-orang nggak ngomong. Lewat. Wah, gila, nggak ada peri kebinatangannya. Berat kali dua-duanya naik kebo, ya kan? Wah, salah juga. Waduh, gimana dong Pi? Kita rubah aja, udahlah, kita berdua aja nonton dah. Kita berdua nonton dah, biar pada ngicep semua, nggak ada yang ngomong. Ya udah, lewat lagi. Ya bego punya. Punya kebo bukannya dinaikin deh, dituntut. Wah, gimana dong? Udah, ini terakhir. Apa udah kita angkat ya kebo gitu? Hah? Udah bener belum begitu dia gendong kebo? Deh, orang gila. Kebo bisa jalan sendiri digendong. Salam kanan kiri. Udah, lu jangan tipis kuping dah. Nah, lu kalau tipis kuping semangat lu hilang. Lu berhenti, lu nggak nyampe ke surga. Amin, bener. Amin, biarin aja. Anjing menggonggong kafilah. Amin, bener. Salam kanan kiri, bilang anjingnya apa kafilahnya. Kita kafilah lewat aja. Orang mau nyinyir kayak apa, biarin. Yang terjadi sama hidup saudara bukan apa yang orang katakan, tetapi apa yang Tuhan katakan. Dan yang terakhir, kita buka yuk dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Hati-hati dengan iman kita. Pastikan Tuhan nyata dan sorga nyata. Amin, saudara. Hati-hati dengan andalan kita. Pastikan kau hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Iya. Yang ketiga, hati-hati dengan pendengar. Hari ini pendengaran banyak. Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia gelap bodoh amat. Amin, saudara. Iya. Kenapa? Karena bukan kata pakar yang akan terjadi. Apa yang kata Tuhan itu yang terjadi. Doakan. Amin, saudara. Doakan pemerintahanmu. Doakan mereka. Setuju sama saya? Anda boleh nggak pilih. Tapi saya mau kasih tahu, kalau dia sudah terpilih, doakan mereka. Kenapa? Karena kalau mereka salah, saudara yang sengsara. Doakan mereka supaya mereka tidak salah. Amin, saudara. Iya, salam kanan kiri bilang, jangan nyinyir lu. Ya, kita baca. Apa katanya? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Yang keempat, mau tetap semangat nggak? Mau tetap semangat nggak? Salam kanan kiri. Perhatikan temen lu. Perhatikan pergaulanmu. Kau bergaul sama orang pesimis, engkau akan jadi orang pesimis. Kau harus cari orang-orang yang optimis supaya semangatmu tetap ada. Tertanam pada komunitas yang benar. Amin, saudara? Amin? Iya. Kalau mau bergaul sama Pak James tuh. Tadi diskusi di bawah. Wah, tapi ini ruko sebelah mahal gini nih. Pak James apa? Udah, nggak usah ngomong mahal kayak apa kayak, kalau Tuhan udah kasih itu pasti jadi milik kita. Katanya, beri kemuliaan beri. Oh gitu dong. Amin, saudara. Amin. Bergaul sama orang yang pesimis. Wah, tapi sebelah mahal. Iya, aduh. Udah dah, gereja kita mah mati dah. Mati nih gereja Bapak Ibu. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Amin. Iya, perhatikan. Saya bilang sama anak-anak saya, Dedi tahu kok masa depan kamu akan jadi apa. Wah, udah jadi peramal. Enggak, saya nggak perlu jadi peramal. Saya cuman lihat siapa teman kamu. Dedi tahu kamu mau jadi apa nanti. Amin, saudara? Iya, kalau teman-teman yang nggak karu-karuan, ya dia pasti akan begitu. Karena orang itu bergaul pasti kesukaannya harus sama. Bisa nggak penggosip bergaul sama pendiam? Hah? Bisa? Nggak rame. Penggosipnya datang. Cin! Lu tahu nggak? Ini penggosip nih. Pokoknya kalau pertamanya begitu apa? Lu tahu nggak? Ini bahasa pertama penggosip. Tapi kalau gosipnya rohani,
bukan gosip, bantu doa ya. Tapi lu tahu nggak? Gitu, sama aja saudara. Ujungnya tetap berbeda. Ya. Anda bisa bayangin nggak? Cin, lu tahu nggak? Terus si pendiam gini. Nggak rame. Penggosip akan cari yang gitu. Cin, lu tahu nggak? Apa tuh? Nah, gitu sudah. Ini baru rame, digosok makin. Nah itu dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan pergaulan saudara. Pergaulanmu yang buruk akan merusakkan kebiasaanmu yang baik. Bergaullah sama orang-orang yang optimis. Bergaullah sama orang-orang yang penuh semangat, maka engkau akan penuh semangat. Amin, saudara? Iya. Saya mau kasih tahu, semangat itu menular, ngantuk itu nular. Udah benar. Nanti coba bikin eksperimen. Teman-teman lu lagi ada teman-teman Anda lagi ngumpul ya. Terus Anda datang ke situ, terus gini. Itu nanti yang lain ngikut tuh saudara. Iya enggak? Yang lain ngikut tuh. Tiba-tiba atau enggak gini. Gitu. Anda gitu. Nanti yang sebelahnya nular. Hati-hati. Ada 4 hal. Perhatikan iman saudara. Perhatikan andalan saudara. Amin, saudara. Terus apa lagi? Hah? Pendengaran saudara. Apa yang manis, apa yang sedap didengar, pikirkan itu. Amin, saudara. Dan yang keempat, perhatikan apa? Pergaulan. 4 hal Anda lakukan. Percaya sama saya. Semangatmu tidak akan pernah luntur. Waktu semangatmu tidak gugur, percayalah sama saya. Apapun tahunnya, apapun badainya, engkau tetap keluar lebih dari orang yang menang. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Pulang kampung kita saudara. Amin. Iya. Pulang kampung. Saudara liburan nggak nanti Lebaran? Hah? Di rumah ya? Saya kelihatan mukanya bokeh. Nggak apa bercanda. Nanti bilang sama Pak Jen, Pak tuh yang pendeta yang kemarin nggak usah diulang lagi Pak. Tersinggung saya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh ya, walaupun masalahku masih ada, aku mau tetap percaya rencanamu yang terbaik, waktumu yang paling tepat. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Imanku Tuhan berkata, yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jemaat saja angkat pujian ini katakan. Jadikan lagu ini imanmu. Jadikan lagu ini doamu. Bilang sama Tuhan, inilah kepercayaanku. Kalau lagu ini doamu, angkatlah 2 tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang perlu pertolongan Tuhan, perlu penguatan daripada Tuhan. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Lawatanmu, jamahanmu ada pada mereka Tuhan. Yes, haleluya. Kau lihat Tuhan, betul masalah mereka masih ada. Dengar apa yang mereka doakan Tuhan. Dengarkan mereka Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Beri kemuliaan untuk pertolongannya, katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah,
yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Haleluya. Walaupun masalahku masih ada, Kami mau percaya tetap percaya rencana-Mu yang terbaik. terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah sorak-sorai umat-Mu yang bersemangat. Bukan karena mereka hebat, bukan karena andalan mereka kuat, tetapi lebih daripada itu karena ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Aku berdoa apapun hari ini persoalan mereka, Engkau ada. Apapun persoalan mereka, solusi jalan keluar itu tinggal tunggu waktu. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Iman mereka teguh. Engkaulah andalan mereka Tuhan. Telinga mereka hanya terarah kepada firman Tuhan. Dan pergaulan mereka dijaga. Hamba percaya apapun badai yang mereka hadapi, merekalah orang-orang yang akan cakap menanggung segala perkara itu. Apapun tahunnya, kami percaya merekalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat percaya, umat pemenang, umat yang semangat katakan amin. Sekali lagi yang diberkati Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya untuk silahkan duduk kembali. Dan sebentar kita akan berikan persembahan. Hambanya yang melayani dipersilahkan. Shalom. Sebelum kita masuk dalam persembahan, adakah di antara kita yang belum mendapatkan amplop persembahan? Iya. Ya, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus berkesempatan siang hari ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, di mana kami telah menaikkan Tuhan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan itu Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga atas firman yang telah disampaikan kepada kami ya Bapa. Dan setiap firman yang disampaikan kepada kami Tuhan bisa menjadikan kekuatan dan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Juga ke Tuhan kami mau usaha semakin hari juga semakin baik di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat setiap pekerjaan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kau telah memberkati pekerjaan usaha kami Tuhan. Rumah tangga kami juga Engkau telah berkati. Studi anak-anak kami Engkau telah memberkatinya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan ini ya Tuhan. Bila setiap persembahan ini Tuhan Kau sucikan, kuduskan ya Tuhan. Biar setiap persembahan ini Tuhan bisa mempulas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Yang belum sempat memberi Engkau boleh berkatinya. Mungkin di lain waktu mereka memberinya lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Terus bersemangat karena surga itu nyata. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Puji Tuhan, biarlah hidup kita semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Sebentar kita akan menyaksikan Bethlehem Flash News sepekan. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 22 Maret 2026 akan diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Roy dan grup sejabat. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari hadiri seminar keluarga yang akan diadakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore di gereja. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Irma. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami informasikan akan dibuka kelas pembinaan hidup baru atau Sayang Murid Kristus yang akan dimulai pada tanggal 7 Juni 2026 setiap minggu pukul 1 siang. Bagi yang mau mendaftar dapat menghubungi Saudari Irma. Dan kami sampaikan info bakti sosial Diakonia. Selanjutnya kami sampaikan info ponsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah ponsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Dan konsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penangkalayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GPI Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang memberi persepuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami informasikan bahwa waktu untuk persembahan awal tahun sudah dimulai dan berakhir pada tanggal 12 April 2026. Persembahan dapat diletakkan pada kotak persembahan awal tahun atau via transfer ke rekening gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bukanlah orang asing di tempat ini, melainkan kita semua adalah saudara dalam Tuhan. Adakah ada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir ikut ibadah tempat ini? Boleh angkat tangan di tempat supaya dapat dilayani. Ada? Nggak ada? Puji Tuhan, kita adalah jemaat-jemaat yang setia, amin. Ya, saya undang Bapak Gembala untuk bawa kita dalam doa berkat. Kita boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Semangat. Haleluya. Terima kasih buat Pak Pendeta Jipki, pelayanannya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman properti. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Saudara, kalau lihat agenda kita untuk minggu depan, kita 2 kali ibadah ya, karena ada hari besar keagamaan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa pakai waktu itu untuk bersilaturahmi ya pada keluarga. Jadi jam 7 nggak ada, jam 7 pagi nggak ada, jam 5 sore juga nggak ada. Yang ada jam 9 dan 11 ya. Jadi ingatkan teman-teman, kalau misalkan dengar mau datang di jam 5, bilang nggak ada gitu ya. Karena hari besar itu bertepatan. Itu saja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan berkatin kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah yang baik, yang manis, yang diberkati Tuhan dengan luar biasa melalui satu pujian pengagungan kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu yang telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Engkau memberkati orang-orang yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau sudah utus untuk menyampaikan kebenaran firman di tempat ini. Biar Tuhan perlengkapi, Tuhan pakai, Tuhan berkati bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Makasih buat umat-umat-Mu yang hadir, diberkati dalam berbagai pergumulan kehidupan. Kami percaya ada campur tangan Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Memberkati juga bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana kami ada dan berada. Berkati bangsa kami, pulihkan ekonomi negeri kami supaya makin hari makin baik. Berkati semua menteri, berkati semua pejabat, presiden, wakil presiden. Tuhan berkati, pakai mereka untuk bekerja membangun negeri ini, sehingga negeri ini makin hari makin baik. Pada akhirnya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah diri kepadamu. Ulurkan tangan-Mu yang berkuasa itu untuk terus memberkati kami semua. Saudara-saudara, pulanglah. Bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.